wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Baik, Pak. Oke, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita berdoa untuk kabar kita masing-masing. Semoga pelajaran hari ini bisa masuk otak kita dan bermanfaat untuk kita. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, untuk hari ini kita ada pelajaran kerja kampung. Sebelum kita masuk ke pelajaran, kita hari ini masuk dulu ya. Untuk pelajaran yang pertama, Pak Hadir. Hadir, Pak. Oke, Pak Rizky. Pak. Lika ada Pak? Pak. Hafiz. Hadir, Pak. Untuk Rizky. Oh, enggak ada Pak. Oke, Pak. Baik, langsung saja kita ke materi hari ini. Di sini Bapak sebagai pengajar matematika kerja bakti. Di sini kita langsung masuk materi yaitu perkakas dan tulis tahun dulu. Di sini sudah tahu belum apa itu kerja bakti? Ya, Pak. Oke, silakan kepada Hafiz. Saya bekerja pekerjaan di sekolah, Pak. Oke, kurang tepat sekali. Ada lagi yang lain? Nah, kalau nanti Bapak tahu ya. Nah, untuk pengertian kerja bakti itu adalah teknik dasar yang harus dikuasai dalam mengerjakan benda kerja secara manual. Pekerjaan kerja bakti melakukan penekanan pada pembuatan benda kerja dengan alat tangan dan dilakukan di bangku kerja praktek. Kerja bakti melatih mahasiswa agar mampu menggunakan alat kerja yang baik dan benar serta mampu menghasilkan kerja-kerja yang memiliki standar tertentu sesuai dengan undang-undang kerja yang ditentukan. Hal ini dapat tercapai jika mahasiswa melakukan pekerjaan yang baik sesuai dengan peraturan dan pekerjaan praktek kerja bakti. Oke, itu untuk pembagian kerja bakti. Dan kalian sudah tahu tidak apa saja kira-kira perkakas yang akan dipakai untuk kerja bakti nanti? Coba salah satu dengan ada tahu contohnya? Baik, kepada saudara lihat. Ada dikit, Pak. Baik, benar. Benar sekali ada dikir. Nah, habis? Ada palu, Pak. Oh, sangat betul sekali ada palu. Ada saudara hadir? Kopeng, Pak. Ada. Ada papen. Papen ini ada banyak macam juga ya. Ada duit plus para saudara belajar. Teratur, Pak. Nah, bagus. Memang paling itu aku. Dan kita langsung saja masuk ke perkakas yang pertama. Nah, untuk macam-macam perkakas yang pertama ada ragu. Ragu ini digunakan untuk menjepit benda kerja saat melaksanakan pekerjaan mekanik seperti menikir, menggergaji, mengebor, memahat, dan lain-lain. Agar benda kerja tidak mengalami kerusakan atau luka pada benda kerja tersebut. Nah, untuk ragu itu dilengkapi dengan face flap. Jadi di sini tempatnya. Kalian sudah tahu belum bagian-bagian dari ragu ini? Belum, Pak. Oke, kalau belum paham sini Om akan jelaskan. Di sini itu ada arahan tetap untuk yang ini. Kalau yang ini adalah rahang gerak dan yang ini akan poros untuk mengikat rahang gerak ke rahang tetap. Dan kalau yang untuk ini itu ada poros untuk mengikat ke meja kerja. Lanjut. Yang kedua itu ada kikir. Nah, kikir ini adalah material yang bajas. Alat ini digunakan untuk mengurangi sebagai material dalam pengaruh yaitu kikir ya. Bisa kita menandakan yaitu ingin dikurangi kepala atau ingin membuat lengkungan pada benda itu menggunakan kikir ini. Yaitu ada macam-macam jenis juga ya. Yang cengkung, bulan, rata, dan lain-lain. Nah, untuk bagian-bagian kikir ini di sini ada ujungnya, ujung kikir, pinggir kikir, dan sepanjang ini membentuk badan kikir. Dan untuk derajat pada sisi kikir ini bermacam-macam ya. Untuk yang di tengah ini dia ada 20 derajat, dan sedangkan untuk yang di ujung itu ada 20 derajat. Sedangkan yang ini adalah puncaknya
ingin membuat palu konde, yang berhubungan itu kan berhubungan logam. Nah, menggunakan spidol kan kita angkat di logam. Makanya itu kita menggunakan penggores supaya dia tidak jadi goresan untuk membuat garis di suatu benda kerja. Terus ada penitik. Nah, penitik ini dapat digunakan untuk menitik bagian benda kerja yang akan dibuat. Untuk penitik yang sering digunakan adalah silinder yang dikartel dengan ujung tirus bersudut 290 derajat sampai 300 derajat. Nah, untuk anak-anak sekalian sudah tahu belum? Untuk melakukan pengeboran itu kenapa harus dititik? Baik, pada Yang tidak salah. benar sekali. Fungsi dari penitik ini juga memang akan pas kita mengobor itu kan harus ada namanya itu titik pertama kenanya mata bor itu akan tidak meleset dan tidak ke yang lain-lainnya. Lanjut. Selanjutnya ini ada Mister Baja. Nah, kenapa Mister Baja? Karena Mister ini sangat tangguh dan kuat untuk di bengkel. Kalau kita menggunakan Mister plastik itu cepat patah, rusak, dan itu memakan banyak biaya. Meskipun ini harganya cukup mahal dari Mister plastik, tapi ini sangat bagus untuk di bengkel. Nah, Mister Baja ini berfungsi untuk mengukur benda kerja dan berukuran pendek. Selain juga dapat dipakai untuk memindahkan gores dalam melukis batang pada pola yang digunakan. Ukuran dan bentuk ini bermacam-macam, dari 300 cm, 500, 600 hingga 1000 mm. Baik, yang kedua itu adalah Mister Siku. Nah, Mister Siku ini sama saja seperti Baja, tapi dia memiliki siku. Nah, untuk Mister Siku ini digunakan misal kita itu membuat goresan pada suatu benda kerja yang persegi panjang dan harus memiliki posisi yang tinggi. Nah, disitulah fungsi Mister Siku itu berfungsinya. Jadi pas kita letakkan Mister itu di sini, dia harus mengikat di sini supaya benda kerja ini tidak miring atau melenceng dari yang ingin kita garis. Nah, untuk Mister Siku ini cara perawatannya ya, yaitu di setiap ujungnya ini harus bersih dan pegangan itu harus bersih agar pas di sikunya di sini dia tidak ada pengganjal atau yang membuat garis itu menjadi miring. Selanjutnya ada palu. Nah, palu ini adalah alat pemukul yang harus disediakan pada setiap bengkel kerja. Jenis palu ini bervariasi sesuai ukuran dan kerjanya. Nah, di sini ada 8 palu. Yang pertama itu ada palu kambing, palu konde, palu batu, palu buka, palu karet, palu tembaga, palu fiber, dan palu pertahanan. Coba saudara lihat apa fungsi dari palu karet? Biasanya palu karet digunakan untuk pemukul kerangka. Oke, benar sekali. Tepuk tangan dulu untuk saudara lihat. Lanjut. Yang selanjutnya ini ada sikat gigir. Nah, sikat gigir ini untuk membersihkan gigir atau butiran-butiran besi yang melekat pada gigir. Misal, kita sedang melakukan pemalasan. Nah, pemalasan itu kan pasti ada bekas dari sampahnya dan ingin dibersihkan. Kalau kita menggunakan tangan, pasti tangan kita kan gosong, hangus. Nah, itulah fungsi dari sikat ini untuk membersihkan kotoran-kotoran yang tersisa dari pemalasan tadi. Untuk jenis-jenisnya juga bermacam. Ada yang pipi, ada yang kayak sikat gigi, ada yang kayak sikat gigi, dan yang paling sering dijumpai juga adalah seperti ini. Lanjut.
Lanjut kita ke perkata selanjutnya, yaitu ada camp step, yaitu cangkruk untuk nomor yang dimulai di benda kerja. Misal kita membuat komponen stempel untuk kursi, tapi menggunakan plat. Nah, disinilah fungsinya adalah cangkruk itu digunakan untuk proses stamping, yaitu memberikan nomor atau huruf pada benda kerja. Dalam proses stamping ini harus ekstra hati-hati karena dilakukan dengan satu kali pukulan saja. Nah, karena itu apabila kita melakukan pemukulan berulang kali, maka posisi akan berubah atau bergeser dan huruf atau angkanya akan rusak. Jadi kita untuk melakukan stamping ini harus menggunakan teknik yang benar, jangan sampai kita menggunakan berulang kali sampai bergeser dan membuat suatu huruf itu tidak kelihatan dan tidak terbaca. Nah, untuk melakukan ini biasanya kita menggunakan palu kunde atau palu karet yang besar, tapi itu menggunakan tenaga yang lebih karena ini mengumpulkan ke lubang ya. Oke, kita lanjut ke perkara selanjutnya. Nah, itu ada gergaji besi. Bertahu tidak asing lagi kan dengan benda ini? Ya, Pak. Oke. Nah, gergaji besi ini itu berfungsi untuk menggergaji lapisan besi atau besi tipis karena bentuknya yang demikian. Benda dengan gergaji kayu. Gergaji yang kecil dan ujung panjang dan belakangnya ada penguncir dan guna untuk merancang dan mendorong gergaji besi. Gergaji besi terdiri dari sengkak dan daun gergaji. Sengkak adalah alat pegangan untuk gergaji, sedangkan daun gergaji adalah mempunyai biji yang berbentuk lurus dan berbentuk zigzag. Coba saudara baca di mana itu sengkak dan zigzag dan jawaban. Silakan. Apa sih, Pak? Sengkak dan zigzagnya. Ini, Pak. Bisa ini, Pak. Oke, sangat senang sekali saudara baca. Oke, saudara lihat. Oh, baik. Kita beres sebentar. Baik, maaf ada iklan sedikit mengganggu. Ya, Pak. Nah, untuk yang saya katakan itu adalah ini ya. Ini adalah tekatannya untuk kita menjaga. Nah, untuk gergaji ini biasanya terbuat dari logam HSS. Itu logam yang cukup bagus untuk jadi suatu kerja. Dan lanjut ke selanjutnya ada tak. Nah, udah tahu belum fungsi tak ini untuk apa? Belum, Pak. Nah, tak itu adalah peralatan yang digunakan untuk pembuatan kulit pada suatu benda kerja, dilengkapi dengan tak peta dan yang panjang dan besar sesuaikan dengan besar kulit. Besar kecilnya jangan tetap. Nah, di sini untuk membuat suatu bulir, misalkan bau itu kan ada telur dan ada bulir. Nah, disitulah fungsi dari tak tersebut. Nah, untuk bagian-bagian tak ini ada beberapa macam dari kartel, garis tetap, bagian tengah, tahap tetap, ada gerakan tahap untuk memutar benda ini, dan ada berapa bebas. Bebas, terus ada gerakan ganggan dan gerakan lagi. Nah, untuk membuat hal tersebut kita harus tentukan dulu berapa diameter lubang yang ingin kita letak supaya jangan salah diameter setelah kita mengaji. Kita lanjut. Ada snake. Nah, snake ini biasanya itu dibuat misal kita ingin membuat suatu
beda dengan tak tadi. Kalau tak tadi dia bergerak, sedangkan Senin ini dia benda kerja itu dimasukkan ke dalam lubang ini. Kalau tak tadi dia yang masuk ke dalam lubang, itu perbedaan antara Senin dan tak. Nah, Senin ini adalah alat untuk membuat bulir. Pada proses pembuatan bulir Senin dipegang pada rangkai Senin. Senin yang biasa digunakan untuk pembuatan bulir adalah Senin meja dan Senin bercelah. Nah, untuk Senin meja itu dia tidak memiliki celah pinggir-pinggirnya, tapi dia tertutup rapat. Sedangkan Senin bercelah itu ada celah di situ. Dan kita lanjut ke selanjutnya. Nah, sini ada yang suara. Minggu kemarin sudah belajar dengan Bapak Hafiz itu tentang bahasa sorong. Nah, di sini Bapak ada sedikit game untuk kalian untuk menggunakan bahasa sorong. Nah, di sini Bapak mempunyai 3 benda kerja. Untuk masing-masing benda kerja ini ada berbeda diameter, ada yang lancip, ada yang bulir, dan ada yang diameter bulat seperti ini. Nah, jadi tugas kalian kan kemarin kan sudah diajari sama Hafiz itu tentang pengukuran menggunakan garis sorong. Nah, garis sorong itu kan adalah alat ukur yang mempunyai ketelitian ukur hingga 100 mm. Nah, itu kan untuk mengukur luar benda, dalam benda, dan mengukur kedalaman benda tersebut. Jadi Bapak meminta kalian untuk mengukur masing-masing benda ini dan untuk diameter luas dan diameter dalam. Saya Bapak beri waktu 10 menit, dipersilakan. Baik, saudara-saudara. Untuk Hafiz nanti jangan saja kepada teman-teman. Oke, 10 menit mulai dari sekarang. Bapak izin tulis dulu sebentar ya. Bapak meminta kalian untuk mengukur masing-masing benda ini dan untuk diameter luas dan diameter dalam. Itu saja. Bapak beri waktu 10 menit, dipersilakan. Oke, saudara-saudara. Hafiz dan Liga. Untuk Hafiz nanti jangan saja kepada teman-teman. Oke, 10 menit dimulai dari sekarang. Bapak izin tulis dulu sebentar ya. Baik, bila ada kesulitan atau yang tidak mengerti boleh ditanyakan kepada Bapak.
Ya. Berarti ini bisa mengukur kedalaman ya Pak? Ya bisa. Kita menggunakan ekor ini untuk mengukur kedalaman. Ini ya Pak? Ya Pak. Ya. Berarti kalau sudah diukur, kalau ini kunci ya? Ya benar sekali. Itu dikunci supaya tidak bergerak dan bisa mengukur dengan akurat. Ini habis. Nah sekarang kita untuk habis. Nanti setelah ini Bapak suruh kalian ke depannya untuk menpresentasikan hasil yang kalian buat tadi supaya kalian benar-benar memahami dari yang telah Baik Pak. Baik Pak. Pak, kok ini casing ya Pak? Nah, itu karena habis belum menguji yang ini belum diuji habis. Nah, kita diuji dulu. Nah, harus lepas. Nah, Ya, itu benar Pak. Makasih ya Pak. oke. Kira-kira ini berapa Pak harga pesawat ini Pak? Kalau harga dan pesawat itu relatif kan minggu kemarin kan kita sudah belajar kan jenis-jenisnya ada berapa jenis? 3 Pak. Nah, untuk itu biasanya ada yang manual, terus tuh yang digital sama yang digital. Nah, untuk yang harga yang paling murah itu adalah harga yang manual. Seperti ini mungkin kisaran dari 60.000 sampai 70.000-an. Sedangkan yang digital itu mungkin harganya dari harga 90 sampai 100.000. Sedangkan yang digital itu kisaran harga 130 sampai 200.000 tergantung merek. Biasanya yang merek paling mahal itu adalah Multoyo sama Tikiro. Itu yang Bapak tahu. Dalam industri itu biasa digunakan di mana Pak? Yang Nah, kalau untuk industri itu tergantung industrinya. Misal dia membuat industri manufaktur, biasanya itu menggunakan yang digital karena itu memiliki kompetisi yang tinggi daripada yang ini. Yang ini kan kita juga sering miss karena kita juga menggunakan mata. Karena kalau yang digital itu kan dia langsung keluar angkanya, tidak lagi diukur manual. Oke, selesai. Oke, baik kepada Alika, silakan dipresentasikan hasilnya. Pak, ini Pak. Oke. Jadi setelah saya melakukan pengukuran Pak, untuk benda kerja ini memiliki panjang 113,90 Pak. Mungkin boleh Bapak cek Oke. benar tidaknya. Wah, sangat benar. Untuk diameternya berapa Alika? Diameternya, bentar Pak ya. Oke, benar. Untuk diameternya ini berukuran 40,80 Pak. Oke, kita lihat dulu ya, apakah salah? Wah, benar, benar. Tepuk tangan dulu untuk kepada Alika. Bilang dulu. Baik, untuk selanjutnya itu kepada Mardani. Silakan. ini Pak. Oke. Jadi saya mengukur yang diameter di bawah ini Pak, itu ukurannya pas Pak, 20 mm Pak. Oh iya, benar, benar. Untuk panjangnya berapa itu Mardani kira-kira? Bentar Pak. Ya. Untuk panjangnya itu 117,10. Oke, benar, benar. Sangat benar. Saudara Marjan. Terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk saudara Marjan. Dan yang ketiga itu saudara Patriski. Kepada Marjan dipersilakan. Oke, Marjan. Ukur diameter dan panjangnya saja. Nah, Pak, untuk panjangnya ini sekitar 105,7 Pak. Oke, kita cek terlebih dulu lagi. Kita terlebih dulu. Kita cek.
Oke, benar, betul Fatir. Dan kita ukur diameternya. Kita buka dulu kuncinya. Nah, diameter yang paling besar saja. Susah Pak, bulat-bulat Pak. Nah, itu kamu ingatnya salah. Ada dari sini bapak tuh. Ini sekarang kunci. Oke, berapa? 2,15. Kita cek dulu ya. Oh, salah. Ternyata ini 42,3. Kita menurut saudara Mati. Oke, saudara habis. Yang terakhir. Baik Pak. Bisa ya. Oke, nanti bapak bantu, bapak pegang. Gimana? Kita panjangin terlebih dahulu. Set. Set. Ya, silakan diikuti habis. Ukurannya yaitu 102,70 Pak. Oke, benar, saudara habis. Dan untuk diameternya berapa ini? Diameter yang paling kecil, yang di tengah, yang lalu. Berapa? 14,10 Pak. Oke, benar. Tepuk tangan dulu untuk saudara habis. Baik, mungkin kalian sudah paham mengenai daya tolong. Dan kita belajar teori ini supaya pas kita praktek kerja baku nanti kita sudah mengenal mana itu palu, ragu, pikir, dan sorong dan lain-lain. Mungkin untuk minggu depan Bapak itu ada tugas kalian. Nah, tugasnya ini membuat palu onde. Kita kemarin kan sudah diajar sama Pak Lutfi itu tentang gamtek atau gambar teknik. Nah, kalian sudah bisa kan membaca gambar. Di sini kita menggunakan logam karbon rendah untuk membuat panjang kepala petanya itu adalah 18 mm. Untuk tilunya itu ada 7 mm. Untuk lubang itu berdiameter 13. Sedangkan untuk badannya itu 15 mm. Dan untuk cekungannya itu kita menggunakan 12 mm saja dengan R12 atau radius 12. Dan dari setiap sisi sudutnya ini kan sudah ada 12,5 ke atas, untuk saling itu 6,25. Nah, di sini kalian ada pertanyaan tidak mengenai pengagas tangan tadi? Cukup Pak. Cukup, oke. Mungkin kalau cukup kita cukupkan pada hari ini. Kita absen dulu ya sebelum pulang. Oke, untuk hari ini kepada saudara Liga Pak hadir? Hadir Pak. Oke, Hafiz, Pak. Fatir, Hadir Pak. dan Sumarja. Baik Pak. Oke, untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini yang kita bisa berdoa, semoga kita diberikan keselamatan dan kesehatan untuk mengikuti pelajaran di hari esok. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Mungkin itu saja. Bapak minta maaf kalau ada salah kata ataupun yang masih belum jelas. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.